Selamat siang Kak. Siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Aku boleh bertanya nggak Kak mengenai apa sih mengenai ASEAN sih Kak? Jadi menurut Kakak, kalau Kakak bisa menggambarkan ASEAN dalam satu kata seperti apa Kak? ASEAN merupakan kerjasama Kak, satu kata untuk ASEAN. regional. Bang, bisa berikan satu kata untuk ASEAN nggak Kak? Dinamis. Kakak, selamat siang Kak. Satu kata tentang ASEAN dong Kak. Maaf ya Bang, kita lagi sibuk. Oh iya, maaf banget ya, Kak. Bang. Selamat siang Bang. Siang Satu kata tentang ASEAN dong. strategis. Terima kasih Bang. Bang. Selamat siang. Satu kata tentang ASEAN dong. Integritas. Oke Bang. Kak, selamat siang Kak. Satu kata tentang ASEAN dong Kak. No intervensi. Terima kasih Kak. Apa sih ASEAN itu? Di kawasan Asia Tenggara, organisasi yang menjadi penaung hubungan diplomasi dan bilateral adalah ASEAN. Jadi ASEAN ini merupakan organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Singapura. Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara termasuk Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan juga Myanmar. Peran ASEAN dalam hubungan diplomasi dan bilateral ini di kawasan ini sangat signifikan karena ASEAN ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama politik, ekonomi, sosial, dan budaya di negara-negara anggotanya. Halo semuanya, saya Anggun. Dan saya Tiara. Kami mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2022 dari Universitas Kristen Indonesia. Dan hari ini kami akan berdiskusi tentang keamanan dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara bersama siapa sih? Profesor Angel Damayanti. Halo semuanya, balik lagi bersama Tiara dan Anggun di sini. Jadi kita akan melakukan diskusi singkat hari ini bersama Profesor Cantik, yaitu Profesor Angel Damayanti. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Terima kasih. Kalian apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik. Prof, terima kasih sudah mau datang menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama-sama dengan kami, Prof. Jadi, Prof Angel Damayanti ini merupakan dosen senior di Prodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, sekaligus guru besar di bidang ilmu keamanan internasional ya, Prof. Yes. Di Visipol UKI. Beliau juga merupakan dosen di program doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan peneliti senior di Center for Security and Foreign Affairs atau di JASPAS UKI. Yes. Prof Angel juga menempuh pendidikan sarjana di Universitas Kristen Indonesia, melanjutkan pendidikan master di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan master di bidang International Studies dan Counterterrorism di Raja Ratnam School of International Studies, Graduate School of Nanyang Technological University Singapore. Kemudian Prof Angel juga melanjutkan pendidikan doktor di National University of Singapore pada tahun 2013 dan Institute of Postgraduate Studies di University Science Malaysia pada tahun 2017. Dan beberapa waktu yang lalu beliau resmi dikukuhkan sebagai profesor. Terima kasih. Selamat ya Prof. Dan guys, ada sesuatu yang ini kita patut banggakan. Yes. Benar, karena Prof Angel menjadi salah satu dari kurang lebih 11 orang panelis dalam debat ketiga Pilpres mendatang pada tahun 2024 ini. Terima kasih. Oke Prof, jadi kan fokus pembahasan kemarin dalam debat itu kan tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, Yes. globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Pastinya ini sangat kompeten, berhubungan banget sama jurusan kita yaitu hubungan internasional. Nah Yes. Prof, kita mau bertanya nih Prof, menurut Prof bagaimana sih kira-kira sekarang keadaan pertahanan dan keamanan khususnya di kawasan Asia Tenggara sendiri Prof? Oke, ketika kita bicara tentang pertahanan keamanan, tentu ini sebenarnya topik yang sangat luas, apalagi kalau kita ngomonginnya kawasan Asia Tenggara, gitu ya. Satu hal yang pasti kalau kita bicara pertahanan keamanan, let's say dalam katakanlah 3-4 tahun terakhir, mungkin
agak terganggu dalam arti karena hampir semua negara fokusnya menyelesaikan COVID. Ya, semua anggaran atau sumber daya banyak diarahkan ke COVID untuk pemberesan atau penyelesaian masalah konflik dan pemulihan ekonomi di negara masing-masing ya. Sehingga katakanlah negara seperti Indonesia misalnya anggaran pertahanannya menjadi turun dibandingkan tahun-tahun sebelum terjadinya COVID ya. Kemarin Paslon 02 tuh menjelaskan itu tuh di pada saat debat capres ya. Nah, tapi ketika kita bicara pertahanan dan keamanan, tentu yang perlu kita pahami sebenarnya adalah yang jadi ancamannya apa atau siapa gitu ya. Sehingga ketika kita paham tentang apa atau siapa yang menjadi ancaman, maka setiap negara khususnya di kawasan Asia Tenggara mulai memikirkan postur pertahanan yang bagaimana yang akan mereka bentuk atau kebijakan keamanan seperti apa yang mereka mau bangun. Katakanlah misalnya kalau yang dianggap sebagai ancaman itu adalah militer dari negara lain, tentu postur pertahanannya juga akan disesuaikan dengan bagaimana menghadapi ancaman militer. Tapi kalau misalnya kita bicara yang lebih spesifik, keamanannya bukan karena masalah kedaulatan misalnya, tapi bukan juga karena kan belakangan ini boleh kita bilang perang itu bisa diminimalisir sedemikian rupa, apalagi di kawasan Asia Tenggara ya. Kalau kita bicara Israel Palestina itu udah perang yang sangat klasik lah ya, yang bertahun-tahun belum selesai. Rusia Ukraina juga itu memang tinggal menunggu waktu saja karena dari sebelumnya sudah ada masalah. Tapi di kawasan Asia Tenggara kan relatively lebih stabil, lebih bisa menahan diri sehingga tidak ada perang katakanlah dalam 30 tahun terakhir gitu. Nah, sehingga yang dianggap sebagai ancaman sebenarnya kan bukan kekuatan militer negara lain, tapi lebih kepada misalnya terorisme gitu ya, atau kemarin itu COVID, ancaman penyakit, atau kebakaran hutan, itu malah yang lebih sering terjadi sebenarnya di kawasan Asia Tenggara. Atau yang hari-hari ini kita hadapi misalnya tentang pengungsi Rohingya gitu ya, atau pencurian ikan, kasus human trafficking, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, narkoba, illegal weapon smuggling. Nah, itu ancaman. Tentu menghadapi ancaman seperti ini kita bukan butuh postur pertahanan yang alutsista yang sangat kuat tentunya, tapi lebih dibutuhkan kebijakan keamanan yang sifatnya lebih katakanlah pendekatan pencegahan. Bagaimana mencegah adanya TPPO, bagaimana misalnya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang pertahanan keamanan di Asia Tenggara seperti yang tadi ditanyakan, itu berarti kita bicara tentang sesuatu yang sangat kompleks yang kita harus paham betul ancaman kita hari ini apa. Dan ketika kita bicara ancaman kita hari ini, tadi ancaman itu bisa datang dari kekuatan militer satu negara, dan ancaman itu juga bisa datang dari sakit penyakit virus yang sangat kecil gitu. Jadi spektrumnya itu sangat luas gitu ya, dari yang sangat militeristik sampai hal yang sangat katakanlah common gitu ya, kehidupan yang sehari-hari, yang virus lah, yang perdagangan orang lah, lingkungan lah, dan macam-macam. Jadi ya, itu sangat dinamis ketika kita bicara pertahanan keamanan di Asia Tenggara. Gitu. Oke, terima kasih Prof. Jadi kurang lebih pertahanan keamanan di kawasan Asia Tenggara sendiri ini sangat kompleks, bukan hanya tentang perang, bukan hanya tentang militer, tapi dari berbagai hal yang bisa dibilang kita nggak pernah pikirkan, seperti virus, penyakit, dan berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Oke Prof, nah kalau kita bahas mengenai Asia Tenggara, kayaknya kurang kalau kita nggak bahas tentang ASEAN pastinya ya Prof, sebagai organisasi kerjasama yang ada di Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat dinamika hubungan keamanan di Asia Tenggara sendiri memainkan peran krusial dalam membentuk stabilitas regional yang ada Prof. Ya. Konflik dan potensi kerjasama antara negara-negara di kawasan ini sangat mempengaruhi tidak hanya keamanan masing-masing negara, tetapi juga dinamika keseluruhan wilayah, dalam hal ini kawasan Asia Tenggara. Peran ASEAN dalam hubungan diplomasi dan bilateral di kawasan ini sangat signifikan pastinya. Beberapa lembaga di bawah lembaga ASEAN seperti ASEAN Regional Forum atau ARF sendiri juga memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik dan bilateral di kawasan ini. Nah, pertanyaannya nih Prof, bagaimana dinamika hubungan keamanan antara negara-negara di Asia Tenggara
dapat mempengaruhi stabilitas regional, terutama dalam konteks konflik dan juga potensi kerjasama? Oke, ya ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena yang seperti tadi saya sampaikan di dalam kawasan Asia Tenggara itu dinamika pertahanan keamanannya kan sangat kompleks gitu ya, sangat cepat, perubahan tuh bisa terjadi kapan saja, katakanlah tadi COVID datang dan tiba-tiba semua berubah gitu ya, cara belajar aja berubah, bahkan cara berhubungan berdiplomasi pun berubah, yang biasanya ada pertemuan setiap tahun, kemudian dibuat menjadi hybrid atau secara online, artinya ada banyak kemungkinan perubahan-perubahan. Nah, ketika kita bicara tentang stabilitas kawasan dan bagaimana negara-negara di Asia Tenggara atau khususnya ASEAN memandang stabilitas, tentu sekali betul sekali yang tadi dikatakan bahwa ketika salah satu negara di kawasan itu bermasalah, baik keamanan di dalam negerinya maupun hubungan bilateralnya dengan negara lain, baik itu negara di sesama kawasan Asia Tenggara atau dari luar, itu tentu akan mempengaruhi stabilitas di kawasan. Nggak usah jauh-jauh, konflik di Rusia Ukraina saja ternyata berdampak ke Indonesia gitu ya, terutama misalnya karena Indonesia kan sangat bergantung untuk persenjataan alutsista kepada Rusia nih. Sehingga ketika Rusia lebih fokus penggunaan alutsistanya diarahkan untuk menghadapi perang dengan Ukraina, Indonesia agak kesulitan untuk bisa membeli alutsista atau pengiriman barang persenjataan dari Rusia. Kemudian di sisi lain, Rusia Ukraina itu juga pemasok untuk pupuk di Indonesia. Sehingga para petani itu di daerah kesulitan mereka mendapatkan pupuk. Dan kalau misalnya kesulitan dapat pupuk, kemungkinan akan ada masalah pangan nanti nih, karena jumlah panen berkurang dan lain sebagainya. Nah, artinya apa yang terjadi di Rusia Ukraina berdampak terhadap Indonesia gitu ya. Apalagi ini di sesama kawasan Asia Tenggara. Masalah yang terjadi misalnya di Myanmar hari ini kan ada kaitannya dengan krisis Rohingya, krisis kemanusiaan Rohingya misalnya. Itu akan mempengaruhi dan itu berpengaruh ke Indonesia. Kenapa? Karena banyak banget pengungsi yang datang ke Indonesia gitu ya. Awal-awalnya dulu di tahun 2000-an gitu ya, mungkin masih diterima oleh masyarakat Aceh, warga Aceh. Tapi semakin banyak yang datang, semakin kompleks permasalahan atau terjadi katakanlah konflik-konflik sosial atau ada kejahatan-kejahatan sehari-hari, pencurian misalnya dan hal-hal lain yang merugikan warga Aceh, tentu kan jadi masalah. Kalau yang datang 1-2 mungkin nggak masalah, tapi sekalinya datang puluhan ribu orang di situ dan puluhan ribu orang itu misalnya membutuhkan katakanlah makanan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu kan bisa jadi masalah untuk warga Aceh atau pemerintah Indonesia secara luas. Nah, ini menunjukkan bagaimana stabilitas domestik suatu negara itu juga mempengaruhi stabilitas di dalam kawasan, ya, di kawasan Asia Tenggara. Apalagi jika ternyata misalnya nih di Asia Tenggara konflik itu sebenarnya ada loh, artinya ada potensi konflik atau risiko konflik, terutama konflik-konflik perbatasan. Malaysia itu negara yang paling banyak memiliki konflik perbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ya, dengan Indonesia, dengan Brunei, dengan terkait dengan Laut Cina Selatan dengan Tiongkok, gitu. Sehingga kalau misalnya tidak didiskusikan dengan baik, tidak dibicarakan dengan baik, tidak ada pencegahan, diplomasi pencegahan untuk mencegah terjadinya perang karena perbatasan, ini bisa jadi masalah nih. Makanya disitulah peran ASEAN dibutuhkan, gitu ya, atau ASEAN Regional Forum kata disebutkan, itu menjadi sarana, menjadi wadah untuk negara-negara yang memang punya masalah perbatasan, gitu ya, atau punya ketegangan-ketegangan, karena nggak cuma Malaysia, ada misalnya Laos dan Thailand misalnya, atau Thailand dengan siapa ya, dengan Vietnam atau dengan Kamboja gitu, punya masalah perbatasan gitu. Nah, itu kalau tidak dibahas dengan benar, tidak dibahas dengan baik, konsultasikan secara baik-baik, itu sangat beresiko terjadi perang. Dan ketika terjadi perang, ya sudah, kawasan menjadi tidak stabil. Gitu, itulah pentingnya ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Oh ya, Prof. Berarti kalau misalnya kita lihat menurut Prof sendiri, apakah kebijakan yang diambil oleh ASEAN sendiri seperti tadi ada diskusi dan lain-lain, apakah itu seberapa konkret gitu sama
yang terjadi, konflik yang terjadi. Kemudian kayak yang tadi disebutkan ASEAN Regional Forum ini, apakah sejauh mana mekanisme keamanan yang ada di ARF ini efektif dalam mengatasi tantangan keamanan seperti disebutkan Prof tadi, masalah perbatasan, masalah Rohingya dan lain-lain. Ya, oke. ASEAN itu didirikan, ayo ingat nggak kalian tahun berapa ASEAN didirikan? 8 Agustus 8 Agustus tahun 1967. benar nggak? Iya. Ayo. 1967. Oke, betul. 100 buat kalian berdua. Oke, di tahun 1960-an itu kan kondisinya sebenarnya kawasan Asia Tenggara tuh lagi panas-panasnya. Gitu ya, konflik misalnya Indonesia dengan Singapura, Malaysia, karena Indonesia menolak pendirian Singapura dan Malaysia karena dianggap sebagai negara boneka bentukan Inggris gitu ya. Kemudian pemisahan antara Singapura dan Malaysia, kemudian beberapa negara di Indochina, Laos, Kamboja itu masih berada di bawah pendudukan Prancis, Vietnam juga masih dalam kondisi perang misalnya ya, di akhir tahun 60-an awal tahun 70-an perang dengan Amerika, sehingga kondisi Asia Tenggara pada saat itu tuh benar-benar hotspot, panas banget gitu. Nah, kemudian adalah inisiatif dari 5 kepala negara. Ayo, masih ingat nggak siapa aja? Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, sama Filipina. Bukan. Ayo. Thailand. Dari Indonesia siapa? Indonesia. Pendirinya. Apa lagi? Oke, ayo ada Mali. Ya, ada Mali, ya benar. Saya ingat dari Singapura karena itu sekolah saya dulu, Raja Ratnam. Kemudian ada Tun siapa dari Malaysia ya? Tun Abdul Razak, kalau nggak salah. Oke, pokoknya ada 5 negara pendirinya ya. Nanti harus diingat lagi. Oke, nah 5 negara ini kemudian berinisiatif untuk membangun atau membentuk sebuah asosiasi yang intinya adalah untuk menjadi wadah untuk diskusi konsultasi. Sebelum ASEAN sempat loh Malaysia, Filipina dan Indonesia membuat sendiri organisasi sebelum ASEAN gitu ya, Mafilindo. Tapi gagal, tidak berjalan baik ya, karena ternyata negara lain merasa terancam dengan kehadiran Mafilindo. Akhirnya dibentuklah ASEAN ini. Nah, pada tahun-tahun itu juga di Asia Tenggara sedang ada perebutan wilayah ya antara Amerika Serikat blok Barat dengan Uni Soviet dengan blok Timur. Jadi ideologi komunisme dengan ideologi liberal itu sedang berusaha menyebarkan pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara, sehingga ketegangan itu tinggi. Dan ASEAN itu dibentuk sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal tadi, memastikan bahwa kawasan Asia Tenggara ini stabil, tidak menjadi wilayah perebutan antara kekuatan Barat dengan kekuatan Timur, memastikan bahwa potensi-potensi ketegangan karena wilayah perbatasan tadi itu bisa diredam, bisa didiskusikan, bisa dikonsultasikan dengan baik, dan didirikanlah ASEAN di tanggal tadi 8 Agustus 1967. Artinya spiritnya ASEAN adalah tadi untuk membahas atau mencari solusi terhadap masalah-masalah keamanan, kemudian juga membahas tentang perekonomian karena ini negara-negara yang baru merdeka ya di kawasan Asia Tenggara, sehingga bagaimana caranya mereka bekerja sama untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan gitu ya. Nah, dan walaupun memang ada banyak kritik sebenarnya terhadap ASEAN hari ini gitu ya, karena seakan-akan ASEAN itu cuman, kalau bahasanya paslon 02 kemarin cuman tempat omon-omon gitu ya. Ingat nggak ya, omon-omon gitu ya, cuman jadi kayak tempat ngobrol-ngobrol, cuman untuk ketemu terus ngomong, dan tidak banyak yang dihasilkan karena ada 2 prinsip yang dianggap melemahkan ASEAN. Yang satu adalah prinsip konsensus, kesepakatan itu harus diambil secara konsensus, bukan suara terbanyak, tapi harus disepakati oleh semua pihak. Kemudian yang kedua ada prinsip non-interference, di mana ASEAN itu nggak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara lain, sehingga terkesan ASEAN itu nggak terlalu banyak berperan gitu, atau banyak kali ASEAN tidak bisa menemukan kesepakatan konsensus dalam memecahkan satu masalah, sehingga nggak final gitu kinerjanya ASEAN, atau nggak optimal kinerjanya ASEAN. Tapi tidak bisa dipungkiri karena ada ASEAN, perang-perang itu bisa dihindari.
ya kan, antara misalnya Malaysia dengan Singapura, Indonesia dengan katakanlah dengan perbedaan dengan Singapura, dengan Malaysia, masalah-masalah kebakaran hutan yang tadi saya sebut tidak sampai menciptakan perang antara 2 atau 3 negara gitu ya, masalah jalur Selat Malaka yang dikelola oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, tidak ada keributan dan lain sebagainya. Artinya to a greater extent sebenarnya ASEAN cukup bermanfaat karena bisa menjadi tadi wadah untuk berdialog, wadah berkonsultasi, menghindari terjadinya konflik atau peperangan, atau at least ketika ada perbedaan, ada ketegangan di antara negara-negara anggota ASEAN, dibahas di ASEAN, itu bisa menurunkan ketegangan. Karena apa? Karena saling ngobrol, saling bicara, saling berdiskusi. Ketika kita beda pandangan, tapi ketika itu dibicarakan, didiskusikan, akhirnya kita bisa memahami satu sama lain. Oh, maksudnya negara ini begini, maksudnya negara itu begini, sehingga bisa dicari titik temunya. Jadi menurut saya sejauh ini sih sebenarnya ASEAN punya peran yang cukup signifikan untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan. Gitu deh. Oh ya, terima kasih Prof. Jadi dalam mengatasi terutama perang dan berbagai konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara, sebenarnya kawasan Asia Tenggara ini sangat berpotensi. Tapi balik lagi, peran ASEAN ini sangat berpengaruh dalam mengatasi hal-hal tersebut. Oke Prof, selain peran daripada ASEAN, kita tahu bahwa ada lembaga-lembaga yang berperan juga di bawah naungan ASEAN. Contohnya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu ASEAN Regional Forum atau ARF. Nah Prof, bagaimana sih atau sejauh mana peran ARF ini terhadap atau dalam mengatasi tantangan keamanan di kawasan ASEAN sendiri? Oke, good question. ASEAN Regional Forum. Kalau tadi kan kita bahas bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau negara anggota ASEAN sendiri sebenarnya masih punya resiko konflik gitu ya, karena ada masalah-masalah perbatasan, masalah asap, masalah lingkungan dan lain sebagainya. Nah ternyata selain mereka konflik di dalam, atau mereka juga sebenarnya punya potensi kerjasama ya selain konflik, negara-negara ini juga punya banyak mitra atau punya banyak ancaman dari luar kawasan. Katakanlah misalnya kalau potensi kerjasama bisa dari Cina, gitu ya, Tiongkok, atau dari Jepang, ada juga dari Amerika, ya, dan dari India misalnya. Nah, mitra-mitra ini boleh dibilang mitra baik secara bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN, ya, sekaligus juga menjadi mitra dari ASEAN itu sendiri. Nah, di sisi lain, negara-negara ASEAN ini juga ternyata berkonflik dengan negara di luar ASEAN, ya, katakanlah misalnya terkait kasus Laut Cina Selatan, ya, di situ ada 4 negara tuh yang punya masalah dengan Tiongkok. Ayo, apa aja? Malaysia, Filipina, Singapura juga nggak sih? Enggak. Vietnam, Iya, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Nah, 4 negara dari 10 negara ASEAN itu ternyata punya masalah dengan Tiongkok, gitu ya. Nah, di sisi lain misalnya pada saat tahun 80-an, walaupun sekarang udah enggak ya, Filipina menjadi pangkalan militernya Amerika Serikat. Gitu, sehingga ada banyak ketegangan juga ya, menambah ketegangan, menambah situasi panas gitu di ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga dibuatlah tadi ASEAN Regional Forum mulai tahun 2000-an atau 90-an, pertengahan 90 ya, diputuskan untuk negara-negara ASEAN ini punya mitra wicara, bukan cuma negara ASEAN saja, tapi di luar ASEAN. Mitranya awalnya ASEAN Plus 3 gitu ya, kemudian berkembang menjadi ASEAN Plus 6. Kemudian di ASEAN Regional Forum itu malah lebih banyak lagi, karena total ada kurang lebih 27 negara yang bergabung dalam ASEAN Regional Forum. Jadi sekali misalnya ada kegiatan Regional Forum itu, ASEAN Regional Forum itu diundang Amerika, Cina, Jepang, Australia, India, dan banyak lagi. Ya, selain daripada negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, disitulah dibahas tadi, bukan hanya membahas mencegah perang atau mencegah konflik atau menurunkan potensi konflik, tapi juga membahas tentang potensi-potensi kerjasama yang bisa dilakukan. Membahas tentang pengembangan ekonomi atau kemakmuran, pertumbuhan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitranya. Sehingga ya ASEAN Regional Forum menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah sarana, ya sekali lagi menjadi forum untuk negara-negara ASEAN dan mitra-mitranya
untuk menyelesaikan atau membahas masalah-masalah yang berpotensi menjadi konflik, sekaligus juga membahas potensi kerjasama yang luas, yang begitu besar, yang bisa digali dari negara-negara ini. Itu sebenarnya IRF. Dan satu lagi, di IRF inilah pertama kalinya ya Cina dan Jepang itu bisa duduk sama-sama. Tiongkok bisa duduk bersama untuk membahas sebuah isu. Karena selama ini misalnya di Asia Timur itu kan ada ada Tiongkok, ada Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Mongolia kalau nggak salah ya. Itu negara-negara itu nggak bisa ketemu untuk duduk bareng membahas isu permasalahan yang ada, misalnya tentang kasus Taiwan atau kasus reunifikasi Korea Utara, Korea Selatan, uji coba nuklir Korea Utara dan lain sebagainya. Itu mereka nggak bisa. Justru di IRF inilah Jepang itu bisa duduk sama-sama dengan Cina, dengan Korea Selatan, dan sama-sama membahas permasalahan yang ada di sekitar kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik ya, sehingga menjadi sarana yang menurut saya itu sangat bagus, karena ASEAN lah yang pertama kali bisa mendudukan Cina dan Jepang, Cina dan Amerika Serikat dalam satu forum bersama-sama untuk membahas isu-isu keamanan di kawasan. Begitu. Berarti IRF itu seperti mempertemukan negara-negara di luar ASEAN ya? Yes, betul sekali. Yang berpotensi punya konflik dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Betul, potensi konflik dan juga sekaligus kerjasama. Karena ada banyak potensi kerjasama yang bisa dilakukan oleh negara ASEAN, ya, anggota ASEAN dengan mitra-mitranya tadi, dengan Amerika Serikat, dengan Tiongkok, dengan Jepang, India, itu kan pasar yang sangat besar untuk Australia, New Zealand, dan lain sebagainya. Gitu. Wah, menarik sekali Prof, terima kasih. Jadi ASEAN sendiri ini kalau kata Paslon 02 tadi bukan cuma omong-omong saja, tapi luar biasa loh, bisa mengumpulkan dalam satu forum negara-negara yang selama ini berkonflik, yang tidak pernah dipertemukan dalam satu forum, tapi ASEAN lah dalam forum ARF ini mampu untuk mempersatukan mereka dalam satu forum. Nah, Prof, kebijakan pertahanan dan keamanan di kawasan ASEAN itu kan mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ya. Nah, meskipun setiap negara memiliki kebijakan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan nasional, terdapat beberapa prinsip dan pendekatan bersama yang diadopsi dalam kerangka ASEAN. Nah, salah satunya adalah penyelesaian damai sengketa, di mana negara-negara ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui cara-cara damai dan dialog. Nah, pertanyaannya nih, Prof, bagaimana konsep keamanan bersama dalam ASEAN berkontribusi terhadap stabilitas di kawasan, dan sejauh mana negara-negara anggota bersedia mengorbankan kepentingan nasional mereka demi keamanan bersama? Oke, good question. Ini pertanyaan mengkontraskan antara kepentingan nasional dan kepentingan bersama, gitu ya. Tentu saja setiap negara pasti punya yang namanya kepentingan nasional secara ekonomi, politik, keamanan. Mereka punya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Bisa jadi itu satu poin hal yang sama, gitu ya. Bicara tentang kemakmuran, kesejahteraan, saya yakin semua negara sama. Bicara tentang menciptakan keamanan, stabilitas di dalam negeri, itu pasti semua negara sama ya. Menjadi masalah ketika misalnya keamanan itu katakanlah wilayah perbatasan gitu ya. Itu kan menjadi concern bersama, perhatian bersama antara katakanlah Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan yang bagus, artinya ketika ada katakanlah perbedaan kepentingan ya antara negara-negara di kawasan ASEAN, kepentingan nasionalkah atau kepentingan bersama yang harus kita pertimbangkan atau kita dahulukan ya. Nah, kalau menurut saya begini, tetap memang kepentingan nasional suatu negara harus diutamakan. Itu ujung tombak dari satu negara untuk mendapatkan apa yang menjadi amanat pembentukan dari negara itu. Katakanlah Indonesia di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaannya itu jelas tuh, Indonesia punya kepentingan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, ikut serta dalam perdamaian dunia, ketertiban umum dan sebagainya gitu ya. Nah, poin-poin itu tentu saja harus diupayakan, dicapai bagaimana caranya, termasuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, wilayah Indonesia, gitu, bicara tentang kedaulatan. Nah, saya yakin semua negara pasti akan mengutamakan kepentingan nasionalnya. Tapi ada titik-titik tertentu, poin-poin tertentu seperti yang tadi saya bilang.
antara Indonesia dan Malaysia ternyata ada masalah terkait perbatasan di darat. Belum lagi misalnya negara-negara punya katakanlah kayak Selat Malaka, itu kan tiga negara melalui Selat Malaka melalui tiga negara itu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, pilihannya adalah memaksakan diri mendapatkan kepentingan nasional tapi kemudian berkonflik, atau sebaliknya, gitu ya, mereka sama-sama berdiskusi, berdialog, gitu ya, bekerja sama karena mereka punya kepentingan yang sama, kepentingan untuk memastikan Selat Malaka ini aman. Gitu ya, tidak ada perompak, tidak ada teroris, tidak ada pencurian ikan, tidak ada people smuggling atau weapon smuggling atau narkoba dan lain sebagainya. Tidak ada transnational crime misalnya di situ. Nah, itu kan sebenarnya ancaman-ancaman yang harus diperhatikan juga secara bersama-sama. Karena yang namanya transnational crime itu mereka namanya juga kejahatan lintas batas negara. Jadi nggak bisa hanya diselesaikan oleh satu negara. Sehingga ketika menghadapi ancaman itu, mau tidak mau negara-negara memang harus bekerja sama. Gitu. Jadi pilihannya adalah mau berkonflik untuk kepentingan nasional, saling memaksakan diri kemudian bersih tegang, atau sebaiknya kita fokus bahwa memang ada kepentingan yang sama di antara kita, lalu bagaimana memastikan kepentingan semua ini bisa terakomodir dengan baik. Ditambah lagi ternyata setelah globalisasi ini semakin kuat gitu ya, ancaman-ancaman terhadap globalisasi juga muncul. Katakanlah tadi transnational crime itu juga tinggi, perompakan terjadi di Selat Malaka cukup tinggi, terorisme lintas batas negara juga terjadi, pencurian ikan dan lain sebagainya. Nah, ini kan ancaman yang sekali lagi karena sifatnya lintas batas negara nggak bisa hanya diselesaikan oleh satu negara. Berarti semua negara yang terkait memilih untuk bekerja samanya. Jadi konsepnya ASEAN adalah lebih kepada kita punya kepentingan yang sama, kita punya kepentingan bersama nih. Bagaimana menjaga kawasan di sekitar kita tinggal ini aman. Jadi nggak cuma memikirkan rumah kita sendiri yang aman, tapi juga memikirkan kawasan aman. Prinsipnya sama seperti kalau kita di lingkungan RT ya, gitu ya. Kalau lingkungan RT nggak aman, banyak pencuri, banyak maling, pasti rumah kita juga jadi nggak aman. Kita juga jadi nggak tenang karena di sana ada pencurian, di sana ada maling, gitu. Dan namanya kejahatan sifatnya lintas batas negara, gitu. Malingnya bisa pindah rumah yang lengah dia bisa colong. Nah, lebih baik jadikan sambil kita mengamankan diri rumah kita juga mengamankan tetangga kita, mengamankan kawasan tempat kita tinggal, satu RT kita. Karena ketika satu lingkungan RT kita aman, kita pasti otomatis aman. Karena apa? Karena lingkungan kita sama-sama. Dan semua mata, semua rumah, semua kepala keluarga yang ada di lingkungan itu, mereka akan sama-sama berjaga-jaga. Karena kita tahu, kita sama-sama menghadapi ancaman yang sama, yaitu tadi transnational organized crime tadi. Gitu. Sehingga buat saya, antara membenturkan kepentingan nasional dan kepentingan bersama, buat saya dua-duanya sama penting. Nah, kenapa tidak kita fokus kepentingan nasional dan kepentingan bersama dan dua-duanya jalan beriringan, tapi bahwa mungkin ada sebagian dari kepentingan nasional yang harus dikorbankan karena ada kepentingan bersama. Buat saya nggak apa-apa, itu adalah sebuah harga yang harus dibayar selama tidak yang kita harganya terlalu mahal gitu ya, sampai misalnya mengorbankan kedaulatan, mengorbankan pulau kita atau mengorbankan SDM kita, manusia kita, rakyat Indonesia. Nah, itu memang kita harus bersuara ya. Tapi selama memang kita punya ancaman bersama dan kita harus selesaikan bersama-sama, ya tadi kepentingan bersamanya terakomodir, kepentingan nasional kita juga tetap bisa diperjuangkan. Itu jadi lebih ke sifatnya mengakomodir keduanya, baik kepentingan nasional maupun kepentingan bersama. Sehingga dua-duanya sama-sama pentingnya, bahwa memang akan ada sedikit kepentingan nasional yang mungkin perlu dikorbankan, tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak ya gitu ya. Karena itu yang namanya kepentingan bersama kan dong kita ya. Ya, jangan menang banyak musuh gitu ya. Kita juga harus menang juga. Kan konsepnya adalah win-win solution gitu. Kita sama-sama menang, sama-sama dapat yang diinginkan, baik Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei dan semua negara di ASEAN gitu ya. Nah, tapi sekali lagi karena kenapa mau berkorban sedikit? Karena kita akan dapat yang lebih banyak. Katakanlah tadi pasar bersama ASEAN itu jauh lebih besar, ada 700 juta warga ASEAN. Kalau cuma pasar Indonesia saja cuma 270 juta gitu. Tapi kalau pasar ASEAN 700 juta, itu kan
satu potensi yang besar gitu ya, atau tadi ternyata Indonesia tidak sanggup mengatasi masalah terorisme sendirian atau masalah pencurian ikan sendirian. Kita nggak bisa, kapal patroli yang namanya pencuri ikan ya, ikannya pun juga nggak bisa dibatasi wilayah kedaulatan. Ikan ini capnya labelnya punya KTP Indonesia, kan nggak bisa gitu ya. Dia bisa berenang kemana-mana dan itu dicuri, atau ada kapal masuk, kapalnya sini-sini gitu, nggak di laut kita, tapi jaringnya masuk ke laut Indonesia misalnya kan. Hal-hal seperti itu yang kita akhirnya membutuhkan kerjasama, patroli pengawasan laut bersama gitu ya, antara Indonesia, Malaysia, Singapura, supaya tadi apa yang Indonesia misalnya tidak mampu bisa cover oleh negara lain, atau apa yang negara lain, Malaysia, Singapura misalnya tidak bisa, tidak mampu hadapi, bisa dibantu oleh Indonesia. Disitulah konsep dari tadi kepentingan bersama terakomodir dan kepentingan nasional terakomodir. Begitu. Oke, berarti ASEAN ini seperti rumah kali ya, Bu? Iya. Lingkungan satu lingkungan. RT. Satu RT untuk Ya. apa namanya negara-negara di Asia Yes. Tenggara. Jadi mereka saling melindungi dan Yes. gak apa-apa untuk mengorbankan sedikit. Dikit mungkin ada bayaran kan, kita juga di RT tinggal ada iuran RT, ya kan, iuran sampah, iuran apalagi keamanan gitu ya. It's bagian, itu adalah harga yang mungkin kita perlu bayar, tapi untuk semuanya sama-sama aman. Iya. Gitu. Oke, berarti gak apa-apa kita mengorbankan sedikit untuk kepentingan nasional kita, karena kita juga akan mendapat keuntungan dari Yang lebih banyak. Iya. Betul. Ya. Aku mau nanya nih, kalau misalnya seperti itu, apakah sejauh ini di ASEAN seperti yang tadi Prof jelaskan, kalau dua-duanya terakomodir sekaligus, apakah ada mungkin sedikit peluang untuk terjadi ketergantungan dalam kerjasama, atau misalnya ketergantungan dalam apa yang dalam tanda kutip bakal jadi yang nggak baik gitu? Oke, yes. Nah ini menarik nih, karena kalau kita bicara konsep kerjasama, tentu saja selain kita bicara win-win solution, tapi kita juga bicara tentang saling ketergantungan. Harusnya sih konsepnya saling ketergantungan gitu ya. Jadi Indonesia memiliki katakanlah kebutuhan atau ketergantungan terhadap Malaysia atau Singapura, dan Malaysia Singapura juga punya ketergantungan terhadap Indonesia gitu ya. Apalagi Indonesia nih negara, kalau di ASEAN kita negara besar, bahkan mungkin terbesar ya. 270 warga negara Indonesia itu berarti 30% dari warga ASEAN gitu ya. ASEAN kurang lebih 700 juta. Nah, artinya negara Singapura dan Malaysia itu butuh Indonesia untuk pasar. Mereka jualan barang mereka di Indonesia, apalagi orang Indonesia seneng banget gitu ya, buatan-buatan luar, coklatnya Malaysia mungkin, atau kalian mungkin pakai produk tas buatan dari Malaysia atau Singapura, kan nggak boleh sebut nama di sini ya, nggak boleh sebut nama, jangan ya, tapi mungkin kalian pernah pakai. Nah, artinya buat Malaysia, Singapura mereka sebenarnya bergantung tuh pada pasarnya Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga punya ketergantungan dalam arti investasi terbesar Indonesia di Indonesia hari ini itu dari Singapura loh. Ya, Singapura tuh nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2 lah hari ini ya, selain dari Tiongkok. Nah, artinya Indonesia juga butuh Singapura, katakanlah untuk pembangunan infrastruktur atau investasi untuk tenaga kerja gitu. Singapura cukup membantu dalam hal ini, dan Indonesia ada ketergantungan, tanda kutip ketergantungan, karena Singapura punya uang modal dan dia berinvestasi di Indonesia. Nah, di sini selama saling ketergantungannya itu memang bisa untuk meningkatkan kemakmuran bersama, buat saya nggak masalah. Gitu ya. Yang jadi masalah itu memang ketika Indonesia berhutang sedemikian besarnya sehingga Indonesia terlalu bergantung karena ada hutang, dan negara yang memberikan hutang ke Indonesia, negara peminjam, itu mulai mengintervensi Indonesia. Nah, itu jadi masalah. Tapi sejauh ini kan kalau kita menggunakan prinsipnya ASEAN kan non interference gitu ya. Yang penting ada investasi masuk dan semua untuk kemakmuran bersama. Negara investornya katakanlah Singapura diuntungkan, di Indonesia juga diuntungkan karena menyerap tenaga kerja, terus kemudian rakyat juga bisa menikmati misalnya infrastruktur yang dibangun oleh investasi dari Singapura itu gitu. Dan selama saling ketergantungannya itu sifatnya positif dan bisa mensejahterakan rakyat dan dinikmati secara bersama-sama, buat saya itu tidak terlalu masalah. Tapi menjadi masalah sekali lagi ketika ternyata negara peminjam, negara yang memberikan hutang melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu.
Nah, Prof, dengan pembahasan kita yang tadi, menurut Prof itu sejauh mana sih tantangan terkait isu-isu seperti perdagangan ilegal, terorisme, dan sengketa perbatasan regional itu dapat mengancam keamanan di Asia Tenggara, dan bagaimana negara-negara di Asia Tenggara ini merespon secara efektif terhadap tantangan tersebut? Yes, tentu saja seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa ancaman-ancaman yang sifatnya non-tradisional, yang transnational crime tadi, itu bisa jadi masalah bukan hanya untuk satu negara. Katakanlah misalnya terorisme, itu bukan hanya masalah untuk Indonesia. Di tahun 90-an, kelompok Jemaah Islamiyah itu sempat melarikan diri ke Malaysia, dan mereka membangun organisasi awalnya itu di Malaysia, mencari dananya di Malaysia, mereka dapat dana, baru akhirnya mengirimkan sejumlah kadernya ke Afghanistan. Setelah di Afghanistan dapat pelatihan perang dan sebagainya, cara merakit bom dan sebagainya, kemudian balik ke Malaysia, balik ke Indonesia. Dan sebagian kemudian juga berangkat ke Singapura, berangkat ke Filipina, dan mengembangkan juga aksi mereka di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa ancaman seperti yang tadi transnational crime itu nggak cuma membahayakan satu negara, tapi banyak negara. Belum lagi misalnya tadi penyakit gitu ya, atau kebakaran hutan, atau pembajakan pencurian ikan, atau pembajakan kapal-kapal dagang yang melalui Selat Malaka. Dan Selat Malaka itu termasuk jalur perdagangan yang sangat ramai ya setelah Persian Gulf, Teluk Persia ya, dan setiap tahunnya itu bisa lebih dari 600.000 kapal melalui Selat Malaka, sehingga harus dijaga tuh keamanannya. Nah, masalahnya di situ seringkali ada perompak-perompak gitu ya, cukup tinggi perompaknya. Dan tentu saja perompak ini bukan cuma merugikan Indonesia loh, mereka bisa ngambil barang dagangan dari kapal-kapal negara lain gitu ya, dan itu dibutuhkan oleh negara-negara katakanlah Amerika atau Jepang dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini harus dijaga nih keamanannya Selat Malaka ini. Dan kalaupun misalnya Indonesia tidak bisa full maksimal menjaga, dibutuhkan kan kerjasama dari katakanlah Malaysia, Singapura gitu ya, sebagai littoral state, negara-negara pantai yang dilalui oleh perairan laut atau Selat Malaka itu. Nah, di sini makanya menjadi sangat penting karena tadi yang saya bilang, Selat Malaka itu jalur pelayaran, jalur perdagangan yang sangat sibuk. Setiap tahun berapa kapal tuh lewat di situ, yang tadi saya sebut, gitu ya, 600-700 ribu. Per harinya berapa kapal melalui itu. Kalau di situ misalnya ada aksi teroris atau ada pembajakan, wah, negara seperti Amerika atau Jepang yang sangat bergantung dari energi yang dibawa oleh kapal-kapal dari Timur Tengah masuk lewat Selat Malaka, oh itu mereka bisa kelabakan tuh. Mereka bisa kebingungan karena mereka nggak dapat pasokan energi gitu, padahal mereka butuh. Nah, disitulah menjadi pentingnya ASEAN untuk memastikan bahwa ya di kawasan ini, di kawasan Asia Tenggara, di kawasan jalur laut, jalur perdagangan pelayaran internasional itu harus aman gitu ya. Dan menurut saya ASEAN sejauh ini ASEAN bisa mengakomodir kepentingan negara-negara dalam mendiskusikan apa saja yang dipersepsikan sebagai ancaman, termasuk misalnya terorisme tadi ya, karena ada ASEAN yang memang khusus menangani kejahatan-kejahatan transnasional gitu ya, membahas apa saja ancaman, apa saja yang diperlukan, apa saja yang ASEAN bisa lakukan, dan apa saja yang negara-negara perlu lakukan. Nah, di samping itu tentu saja negara-negara anggota ASEAN juga bisa melakukan secara bilateral. Indonesia dengan Malaysia punya kerjasama sendiri, gitu ya. Indonesia dengan Singapura punya kerjasama sendiri, atau Malaysia dengan Singapura, Singapura dengan Filipina, dan seterusnya. Tentu mereka punya kerjasama sendiri-sendiri secara bilateral. Jadi ada kerjasama yang dalam skema bilateral di sesama negara anggota ASEAN, dan ada kerjasama yang dalam skema ASEAN ya, untuk mengatasi ancaman-ancaman yang sifatnya transnasional tadi, seperti teroris, perdagangan atau kejahatan pencurian ikan, perdagangan ilegal dan lain sebagainya. Terutama tadi perdagangan manusia, TPPO ya. Dan tindak pencucian uang itu juga, itu atau cybercrime hari ini itu juga mengancam banget gitu ya. Bagaimana data kita di handphone
bisa dengan mudah dihack oleh, kita nggak tahu orang dari manapun bisa ngehack itu. Nah di situ sebenarnya pentingnya ASEAN bisa menyusun sebuah skema kerjasama ya, sehingga semua bisa terbantu. Karena kan ada negara-negara yang jauh lebih maju, katakanlah Singapura gitu ya, secara teknologi lebih maju, bisa membantu negara-negara seperti Laos atau Kamboja yang relatif masih rendah teknologinya gitu, sehingga semua negara anggota ASEAN bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke, Prof. Nah, Prof, kalau dikaitkan dengan Indonesia, itu kan di sosial media kan banyak perdebatan. Indonesia tuh lebih baik meningkatkan keamanan cyber atau lebih meningkatkan bilang militer, kekuatan militernya dia kayak TNI, Polri, dan Ya, yang kemarin juga dikatakan kan tentang pembelian alutsista itu ya. Nah perdebatan tentang pembelian alutsista itu memang dasarnya, latar belakangnya adalah memang karena alutsista kita tuh sudah banyak yang usang gitu ya, yang sudah dibelinya zaman Perang Dunia Kedua atau tahun 50-60 udah lama sekali gitu, sehingga kita memang harus ada peremajaan atau modernisasi persenjataan gitu ya, sehingga yaitu tadi ada pembelian-pembelian. Nah bisa sih dalam kerangka pembelian senjata itu misalnya untuk mencegah adanya invasi dari negara lain gitu, karena ya sejarah menunjukkan memang invasi-invasi itu bisa saja terjadi kapanpun gitu ya. Walaupun saya secara pribadi melihatnya sebenarnya potensi perang di era globalisasi ini, perang antar negara itu sebenarnya menurun jumlahnya. Tapi ancaman-ancaman yang seperti tadi saya sebutkan, misalnya ya terorisme itu masih ada, masih menjadi ancaman. Cyber itu memang masih menjadi ancaman. Pencurian ikan, apalagi pencurian data ya, itu masih mungkin terjadi. Nah, yang menjadi masalah adalah misalnya contoh gini. Di Kepulauan Natuna ya, dan kita udah beberapa kali dengar tentang adanya pencurian ikan di Laut Natuna ya, oleh kapal-kapal dari Cina, dari Vietnam, paling banyak Cina gitu ya. Nah ternyata nelayan, jadi kapal itu kan kapal nelayan, kapal ikannya nelayan untuk mengambil ikan di perairan di Laut ZEE sih sebenarnya, bukan wilayah kedaulatan tapi wilayah ZEE. Nah ketika mereka mengambil ikan dan kemudian ditangkap misalnya, atau ada nelayan-nelayan Indonesia yang marah karena ikan kita dicuri, ternyata kapal-kapal ini dilengkapi dengan persenjataan. Nelayan-nelayan itu punya senjata dan mereka punya kemampuan berperang, atau kapal-kapal ini dikawal oleh kapal militer, kapal patrolinya Tiongkok. Sehingga nelayan-nelayan kita ketakutan karena mereka nggak punya kemampuan berperang sama sekali. Nah itu jadi masalah. Nah sehingga memang dibutuhkan paling tidak persenjataan atau alutsista, sebenarnya bukan untuk menghadapi Cina, karena Indonesia kalau menghadapi Cina ya jauh lah ya. Kita nggak sebanding dengan Cina, spendingnya aja jauh lebih besar Cina kemana-mana. Usia persenjataan kita jauh lebih kuno dibanding Cina. Tapi paling tidak untuk kita bisa menjaga laut kita, menjaga laut Indonesia, menjaga wilayah udara Indonesia, itu memang dibutuhkan alutsista. Jadi pengertian pembelian alutsista yang dibutuhkan di sini lebih kepada bagaimana alutsista yang bisa memastikan melindungi wilayah Indonesia dengan segala macam potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, supaya kita nggak bolak-balik kecurian. Supaya jangan ikan kita dicuri, pasir kita dicuri gitu ya, atau pohon-pohon kita, kayu-kayu kita, hutan kita dirusak, dicuri oleh asing atau negara-negara lain. Nah, sebenarnya kebutuhan alutsista mungkin secara mendasar yang dibutuhkan alutsista yang seperti itu ya. Di samping yang dibutuhkan juga adalah pengawasan. Bagaimana kita mengawasi pencuri-pencuri tadi masuk ke wilayah Indonesia gitu. Dan ini kan sebenarnya bicara misalnya kemampuan teknologi untuk misalnya kita punya drone gitu yang keliling 24 jam seluruh wilayah Indonesia, baik di udara gitu atau di laut. Nah teknologi seperti itu gitu yang kita butuhkan juga. Nah selain di samping tadi kapal-kapal yang memang bisa memastikan pencuri-pencuri ikan yang dilengkapi dengan kapal patroli itu bisa
kita gebukin mundur gitu ya. Maling kita sebenarnya maling kan nggak butuh nuklir kalau kita menghadapi maling gitu ya. Maling cukup kita kasih pentungan atau kita kasih tembakan juga kabur gitu, lari gitu. Artinya ya minimal sekali kita punya kemampuan untuk melindungi wilayah-wilayah Indonesia dengan semua potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Mengingat anggaran pertahanan kita terbatas gitu ya. Karena kalau kita mau membangun postur pertahanan yang siap menghadapi Cina atau Amerika atau Rusia, ya mungkin kita akan kebanting. Tapi paling tidak postur pertahanan yang bisa melindungi tadi wilayah Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang di dalamnya itu basic sekali, fundamental sekali. Itu memang harus ada. Gitu, Anggun. Oke, Prof. Berarti dari yang pertanyaan awal, cara efektif negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu menghadapi ancaman itu adalah mereka membentuk organisasi di bawah naungan ASEAN lagi ya, Prof? Untuk wilayah ASEAN-nya atau untuk sebenarnya ASEAN sudah cukup komprehensif ya. Kalaupun dibutuhkan mungkin lebih kesepakatan bersama di dalam ASEAN gitu. Atau kalau enggak ditambah bilateral antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia. Yang penting harus ada transparansi di dalam kerjasama itu. Disampaikanlah kepada ASEAN bahwa misalnya Indonesia dengan Singapura ada kerjasama militer loh, kami ada latihan militer bersama. Indonesia, Malaysia, Singapura, kami bersama-sama misalnya melakukan patroli di Selat Malaka secara bergantian. Karena itu yang perlu disampaikan secara terbuka di negara-negara di ASEAN supaya tidak ada mispersepsi, supaya jangan ada negara katakanlah ketika Indonesia dan Singapura latihan militer bersama, jangan sampai Malaysia merasa insecure, ini ngapain Indonesia dan Singapura kerjasama militer gitu, jangan untuk menghadapi saya. Nah itu yang tidak boleh atau itu yang harus dicegah. Jadi selain kerjasama bilateral ya di dalam kerjasama ASEAN itu tetap perlu ada, plus keterbukaan, transparansi bahwa ya ada kerjasama bilateral yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kapasitas misalnya gitu ya, meningkatkan kapasitas SDM-nya atau meningkatkan kapasitas dari alutsista itu sendiri atau kerjasama teknologi dan lain sebagainya. Gitu. Prof, berarti kalau kita lihat dari penjelasan yang Prof bilang tadi mengenai mana yang lebih penting, meningkatkan cyber atau alutsista. Oh, okay. Berarti dua-duanya nih sama pentingnya. Berarti istilahnya sedia payung sebelum hujan. Yes. Walaupun saya sadar betul ya anggaran pertahanan kita tuh sangat terbatas gitu ya. Dan kalaupun kita mau beli dari negara lain, sebenarnya itu juga saya merasa itu agak berisiko. Karena itu sama saja kita menyerahkan seluruh informasi, seluruh data kita ke teknologi negara lain. Dan yang paling tahu teknologi suatu negara adalah ya negara penciptanya. Katakanlah Indonesia pakai misalnya teknologi dari Prancis misalnya. Nah yang paling tahu bagaimana mengoperasikan itu kan dari Prancis atau dari Rusia atau dari Amerika Serikat, sehingga mau tidak mau mereka sedikit banyak akan bisa mengetahui data-data penting atau informasi-informasi penting. Nah sebenarnya yang paling bagus seperti yang dilakukan oleh Cina, membangun industri pertahanan sendiri. Kita kan punya Pindad, punya ada PT PAL gitu ya misalnya. Nah, bangunlah alutsista kita sendiri, kapal induk kita sendiri atau kapal perang sendiri atau teknologi-teknologi alutsista kita sendiri. Karena kita punya kemampuan itu kok sebenarnya. Ada banyak maksudnya SDM Indonesia ya yang brilian, yang bisa menghasilkan senjata-senjata yang bisa digunakan untuk kepentingan Indonesia. Nah, kenapa tidak kita membangun sendiri, menggunakan produk dari dalam negeri kita sendiri? Kalaupun misalnya masih dirasa kurang, ya udah SDM-nya ditingkatkan kapasitasnya, sekolahin mereka. Yang pinter-pinter kasih beasiswa sekolah di Amerika, sekolah di Rusia, sekolah di mana, dapat teknologinya, dapat pengetahuan itu dan dikembangkan, kemudian bangun untuk Indonesia. Sehingga Indonesia bisa menjadi kuat karena memang hasil dari industri pertahanan dalam negeri, dan kita tidak terlalu bergantung pada industri asing. Itu dia. Karena Indonesia juga masih lemah ya Prof buat keamanan cyber. Lumayan. Ya, kita masih rentan ya, makanya perlu penguatan di situ. Berarti termasuk alutsista juga, Alutsista, cyber, keduanya memang masih keduanya. Ya, betul sekali. Nah Prof, jika membahas mengenai pertahanan dan keamanan, maka rasanya kurang menarik nih Prof, apabila kita tidak membahas tentang konflik Laut Cina Selatan. Nah, karena di mana ada beberapa negara negara anggota yang berkonflik di dalamnya. Nah, dengan peran ASEAN yang krusial ini, menurut Prof Angel, aspek dan kebijakan apa saja sih yang udah dilakukan ASEAN
dari kasus ini dilihat dari dinamikanya dari dulu hingga sekarang? Yes, good question. Ya, ini juga konflik yang boleh kita bilang klasik ya, dari tahun 90-an sampai hari ini belum beres ya. Nah, ARF tuh awal-awalnya dibentuk juga sebenarnya salah satunya untuk mengantisipasi atau mengatasi atau meminimalisir ketegangan di Laut Cina Selatan. Dari tahun pertengahan 90-an tuh itu sudah dibahas, terutama setelah Tiongkok mengeluarkan klaim sepihaknya atas Laut Cina Selatan yang 9 days line itu ya di tahun 90-an. Nah, ada sejumlah aksi atau sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh ASEAN tadi, salah satunya adalah ASEAN Regional Forum yang memang diselenggarakan tiap tahun untuk membahas isu-isu keamanan yang kemudian meluas, gak cuma ngomongin Laut Cina Selatan, tapi masalah-masalah yang transnational crime juga. Kemudian yang kedua, di tahun 92 itu sebenarnya ASEAN dan Tiongkok, terutama negara-negara yang berkonflik dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, 4 negara tadi, gitu ya, mereka sepakat dan ASEAN sepakat untuk menyusun, mereka membuat deklarasi tentang harus ada aturan main, declaration on code of conduct. Jadi perlu ada code of conduct. Ya, tapi sebelum menyusun code of conduct-nya, dibuat dulu deklarasi bahwa mereka sepakat. Jadi negara-negara ASEAN dan Cina dan Tiongkok sepakat untuk membuat code of conduct. Itu dari tahun 92. Nah, itu sudah disepakati. Yang mulai menjadi tantangan adalah ketika menyusun code of conduct-nya. Gitu. Karena kan tadi ya, salah satu prinsip dalam ASEAN adalah konsensus. Harus ada kesepakatan semuanya. Gak bisa suara terbanyak. Itu bukan model pemilu di Indonesia yang 50% plus 1 aja kita itu udah suara terbanyak istilahnya. Kalau di dalam ASEAN enggak, prinsipnya harus semuanya sepakat. Ketika ada 1 atau 2 pihak yang tidak setuju, ya berarti itu akan dibahas terus sampai akhirnya ada kesepakatan. Nah, disitulah code of conduct jadi bermasalah. Karena ada sekitar 2 negara, Laos dan Kamboja kalau tidak salah, yang masih belum sepakat dengan code of conduct yang disusun oleh ASEAN untuk aturan main bagaimana pengelolaan atau manajemen di Laut Cina Selatan ini dengan Tiongkok. Nah, dan itu sudah disusun dari tahun 2002 atau 2003. Artinya sudah 20 tahun tuh code of conduct-nya masih belum menemui kesepakatan. Mulai dari proses penyusunan sampai akhirnya ketika draftnya sudah jadi, tapi terus ditolak gitu ya oleh tahun 2012 itu sudah jadi draftnya, tapi sampai hari ini belum fix, belum disepakati ya, belum mencapai kesepakatan atau konsensus dari 10 negara ASEAN, dan inilah yang mempersulit gitu ya. Kenapa akhirnya masalahnya kayak nggak selesai-selesai? Kalau kata Cina, kami siap, kata Tiongkok kami siap, ayo mau bikin code of conduct-nya seperti apa? Kami mau duduk bersama, kita bahas tentang aturan main bagaimana pengelolaan Laut Cina Selatan. Tapi masalahnya kan justru di dalam ASEAN-nya itu sendiri, gitu ya. Karena ada 2 negara yang masih belum sepakat dengan code of conduct, dan itulah yang kemudian mempersulit ASEAN kalau mau keluar berhadapan dengan Tiongkok. Tapi ternyata di dalam ASEAN-nya sendiri masih ada yang belum sepakat nih, gitu. Nah, disitulah kata Tiongkok, ya udah bereskan aja dulu di dalam ASEAN, baru nanti kita sama-sama ngobrol. Nah, artinya kebijakan-kebijakan itu yang sudah dilakukan ASEAN sampai sekarang. Dan satu kebijakan atau prinsip ASEAN yang sebenarnya sangat membantu untuk negara-negara ASEAN paling tidak adalah tentang penggunaan kekuatan militer itu sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, bahkan sebisa mungkin dihindari. Yang diutamakan adalah diplomasi atau negosiasi atau kesepakatan bersama, gitu ya. Sehingga to some extent itu membantu mengurangi ketegangan di antara negara-negara ASEAN, ya, terutama terkait Laut Cina Selatan. Nah, tapi kan Tiongkok tidak bisa diikat dengan prinsip itu karena Tiongkok bukan anggota ASEAN, gitu. Sehingga ya itu tadi dibutuhkan pengaturan antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok khusus, gitu, di luar dari apa yang disepakati untuk negara yang berlaku untuk negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Nah, di situ yang masih menjadi tantangan. Tapi bahwa ASEAN sudah berusaha untuk menyusun kebijakannya, bahwa ASEAN punya mekanismenya, ASEAN juga punya forumnya, forum konsultasinya, itu sudah disiapkan, sudah disediakan oleh ASEAN. Ya, tapi sekali lagi tantangannya justru dari dalam anggota ASEAN itu sendiri, itu yang harus dibereskan, gitu. Oh ya Pak, kalau saya tidak salah ingat, ada beberapa sumber yang mengatakan kalau begini, sebenarnya tuh ASEAN mau untuk
berdiskusi sama Cina, sama Tiongkok, tapi Tiongkok katanya gini, enggak, saya itu berkonflik bukan sama ASEAN-nya, tapi sama negara-negara anggotanya kayak tadi Brunei, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Nah, kalau dilihat dari tanggapan Cina yang seperti ini, bagaimana nih tanggapan ASEAN? Kayak melepas saja kayak yang tadi Prof. Angel non intervensi, ataukah tetap seperti penonton di belakang, jadi yang maju negara-negara keempat negara yang berkonflik, tapi dengan tuntunan kebijakan dari ASEAN mungkin? Ya, nah itu dia taktiknya Tiongkok. Tentu dia akan berusaha membuat kesepakatannya secara bilateral, gitu ya. Bilateral artinya ya Tiongkok dengan Vietnam, Tiongkok dengan Filipina, Tiongkok dengan Brunei, Tiongkok dengan Malaysia. Dan itu akan menguntungkan Tiongkok, karena dia jauh lebih besar gitu. Dan sindrom negara power, negara besar gitu ya, terhadap negara yang katakanlah jauh lebih kecil, itu akan terkesan menjadi mendominasi gitu. Itu sebabnya negara-negara ini, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia akan lebih memilih gabung di dalam ASEAN karena jauh lebih besar. Ya, secara jumlah 700 juta orang di situ, artinya itu bicara pasar yang besar. Plus ditambah juga dengan ada moral rasa spirit, karena kita bersama-sama nih, karena kita senasib ya, ada rasa sepenanggungan kita menghadapi negara yang katakanlah agresif ya, sehingga dibutuhkan kebersamaan, soliditas negara-negara ASEAN itu. Nah, sehingga 4 negara ini akan lebih memilih menggunakan jalur ASEAN, sedangkan Tiongkok akan berusaha sebagaimana mungkin dia mencoba untuk bilateral. Tapi belakangan sih Tiongkok mau, ya sekali lagi dia mau aja dengan adanya code of conduct, tapi itu tadi ternyata masalahnya justru di dalam ASEAN. Jadi persis sama Laos dan Kamboja juga memang mengatakan gak usah bawa-bawa Laut Cina Selatan di sini karena itu urusan bilateral 2 negara, gitu. Jangan dibawa di ASEAN, gitu. Tapi sementara 4 negara lainnya tentu sangat berharap ini dibawa di ASEAN, gitu. Karena apalagi Brunei dan Malaysia, gitu ya, berhadapan langsung dengan Tiongkok kan mereka kecil sekali, sangat merugikan, gitu. Jadi ya mereka lebih memilih menggunakan jalur ASEAN. Dan itu harapannya sih ya Code of Conduct ini bisa segera selesai dalam waktu dekat. Gitu. Oke Prof, terima kasih untuk informasinya dari yang sudah kita bahas tadi. Nah, berkaitan dengan peran Prof, bukan peran sih, Prof sebagai panelis. Keterlibatan Prof sebagai panelis tentunya ini hal yang benar-benar kita patut untuk banggakan sebagai dosen kami. Nah, pastinya ini sangat menjadi hal yang menarik karena apa yang pemimpin masa depan, apalagi Indonesia, negara yang besar, yang terbesar di ASEAN kan pastinya perannya sangat dibutuhkan, sangat berpengaruh terhadap entah itu kebijakan, entah itu keamanan dan lain sebagainya di kawasan Asia Tenggara pastinya. Nah, menurut Prof, modal apa sih yang sebenarnya perlu disiapkan dari ketiga atau bagi calon-calon pemimpin Indonesia pastinya dalam mengatasi masalah keamanan di Indonesia agar tidak terjadi hal-hal yang mengancam atau yang tidak kita inginkan, seperti yang kemarin kan Rohingya dan lain sebagainya, itu kan pasti merugikan masyarakat Indonesia. Itu gimana? Yes, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Justru adanya debat capres kemarin itu dan saya diminta menjadi salah satu panelis di dalamnya di antara 11 orang. Itu sebenarnya ya itu tadi, untuk kita menggali, mengetahui, dan publik juga bisa melihat secara langsung gitu ya kemampuan dari calon-calon yang ada, dan harapan kita nantinya adalah terpilih pemimpin presiden dan wakil presiden yang tentu memahami betul ya kan isu di debat ketiga kemarin itu kan tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, politik luar negeri. Artinya seorang pemimpin kepala negara gitu ya, presiden dan wakil presiden harus paham tuh isu-isu itu yang menjadi tantangan gitu ya, atau bahkan mungkin juga masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia, mengancam bukan hanya Indonesia sebagai sebuah negara, tapi juga tadi karena Indonesia bagian dari ASEAN. Lebih luas lagi, Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional. Sehingga kalau Indonesia tidak aman, ASEAN bisa jadi terganggu stabilitasnya. Ketika ASEAN terganggu stabilitasnya, internasional juga bisa jadi terganggu gitu stabilitasnya. Sehingga seperti yang tadi disampaikan, Indonesia menjadi penting gitu ya, dan
untuk Indonesia menjadi aman, tentu dibutuhkan seorang kepala negara, presiden, wakil presiden yang paham betul apa yang dihadapi, yang harus disiapkan. Ya. Mulai dari dia tahu dulu nih sebenarnya yang kita hadapi apa sih tantangannya, gitu, masalahnya atau ancamannya. Di bidang pertahanan apa masalahnya, di bidang keamanan apa, di bidang hubungan internasional bagaimana, kerjasamanya seperti apa. Kerjasama perekonomiannya, hutangnya, apalagi kerjasama pertahanannya seperti apa, kemudian tren kedepannya bagaimana nih terkait dengan ancaman-ancaman tradisional kah atau non tradisional kah yang lebih mengancam atau apa. Nah, pengetahuan dari seorang kepala negara siapapun nanti yang terpilih terhadap isu ini, gitu ya, tentu akan membantu dia menyusun kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemampuan dia memahami masalah akan membantu dia untuk memilih kebijakan apa yang paling tepat. Tentunya dengan melihat kondisi Indonesia juga, gitu. Kondisi Indonesia itu dalam arti misalnya anggarannya bagaimana, gitu. Kemudian norma atau nilai-nilai yang berlaku di Indonesia seperti apa. Karena kita kan bukan seperti negara barat. Nggak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika Serikat atau dengan Eropa. Itu beda. Karena kita punya nilai-nilai kita sendiri. Ada Pancasila yang menaungi kita sebagai ideologi kita, gitu. Jadi artinya berbeda. Kemudian dikaitkan juga misalnya dengan kebudayaan kita. Jadi nggak bisa suka-sukanya buat kebijakan yang kemudian menafikan budaya atau norms dari Indonesia. Nah, itulah yang dibutuhkan. Artinya seorang pemimpin yang paham kondisi tantangan kita hari ini, terutama terkait dengan tantangan keamanan, sambil dia juga tahu sebenarnya kondisi Indonesia seperti apa. Lengkap dengan semua potensi kekayaan alam, termasuk vulnerabilities-nya, kerentanan Indonesia ini seperti apa. Tadi termasuk anggaran yang terbatas, SDM kita yang bagaimana, nilai-nilai ideologi yang melatar belakangi dan sebagainya. Nah, seorang kepala negara yang memahami secara komprehensif inilah, dan dia tahu bagaimana dia harus mengambil sikap, mengambil kebijakan, itu yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Sehingga siapapun nanti yang terpilih dari paslon 1 atau 2, 3, gitu ya, tentu kita berharap dia paham betul. Dan bukan cuma masalah topik pertahanan keamanan loh, karena bicara Indonesia banyak banget ya, ekonominya, hukumnya, politiknya, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Ya, Prof, benar banget. Berarti kalau salah satu aspek yang ada di Indonesia misalnya kayak tadi ekonomi dan lain-lain, salah satu aja terganggu pasti keamanan semuanya terganggu. Berarti berkaitan dengan ini yang perlu dipersiapkan atau modal yang harus dipersiapkan oleh para calon pemimpin kita nantinya adalah memahami benar apa yang menjadi kebutuhan di Indonesia, apa yang harus diprioritaskan, dan kondisi Indonesia. Ya, kondisi Indonesia, dan kemudian itu yang akan diimplementasikan dalam kebijakan. Betul sekali. Terima kasih banyak, Prof, untuk semua informasi, untuk semua diskusi untuk semua diskusi yang sudah kita lakukan. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari diskusi santai kita pada hari ini. Jadi intinya tentang pertahanan keamanan di kawasan Asia Tenggara itu sangat kompleks, bukan hanya tentang peperangan, militer, tetapi juga tentang ekonomi, tentang kebutuhan, tentang banyak hal, dan itu bisa menjadi tantangan tersendiri dalam suatu negara-negara di dalam Asia Tenggara survive gitu ya dalam setiap dinamika-dinamika yang ada. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktu dan memberikan edukasi lah kepada kita semua, dan kami harap video ini dapat memberikan manfaat dan juga edukasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih, God bless us. Terima kasih.